Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 3B. Di sini saya izin untuk memenuhi tugas mata kuliah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai pemaparan transaksi siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemaparan transaksi pada perusahaan jasa. Nina membuka usaha jasa pemandu pariwisata, yaitu Nina Kuwait, pada bulan Desember tahun 2020. Selama bulan Desember tersebut, melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember, Nina Kuwait menerima modal berupa kas Rp 20.880.000 dan peralatan Rp 34.800.000. Penerimaan modal berupa kas tersebut berpengaruh terhadap bertambahnya kas. Karena kas merupakan bagian dari aset, yang saldo normalnya adalah bertambah di sebelah debit, yaitu Rp 20.880.000. Dan menerima peralatan juga berpengaruh terhadap bertambahnya peralatan, yaitu sama seperti kas yang merupakan bagian dari aset, yaitu saldo normalnya bertambah di sebelah debit Rp 34.800.000. Nah, adanya penerimaan modal dan peralatan tersebut berpengaruh terhadap bertambahnya modal, yaitu bertambah di sebelah kredit Rp 55.680.000. Pada tanggal 4 Desember, membeli peralatan secara kredit Rp 3 juta rupiah. Adanya pembelian peralatan tersebut mempengaruhi bertambahnya peralatan. Karena peralatan merupakan bagian aset, maka peralatan bertambah di sebelah debit Rp 3 juta rupiah. Nah, karena pembeliannya secara kredit, maka mempengaruhi timbulnya utang usaha, yaitu bertambah di sebelah kredit Rp 3 juta rupiah. Pada tanggal 5 Desember, membeli bahan habis pakai secara tunai Rp 1.800.000. Maka pembelian bahan habis pakai tersebut berpengaruh terhadap bahan habis pakai bertambah di sebelah debit Rp 1.800.000. Dan karena pembeliannya secara tunai, maka berpengaruh terhadap pengurangan kas, yaitu sebelah kredit Rp 1.800.000. Pada tanggal 10 Desember, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan Rp 20 juta rupiah. Adanya penerimaan pendapatan atas jasa tersebut mempengaruhi bertambahnya kas, yaitu di sebelah debit Rp 20 juta rupiah. Dan juga mempengaruhi bertambahnya pendapatan jasa, yaitu bertambah di sebelah kredit Rp 20 juta rupiah. Pada tanggal 19 Desember, menyelesaikan jasa Kuwait, tetapi belum menerima pembayaran, yaitu sebesar Rp 21.900.000. Maka, karena belum diterimanya pembayaran akan jasa yang telah diberikan atau diselesaikannya, maka mempengaruhi timbulnya piutang usaha, yaitu bertambah di sebelah debit Rp 21.900.000. Meskipun belum menerima pembayaran, tetapi pendapatan usahanya sudah diakui, yaitu bertambah di sebelah kredit Rp 21.900.000. Pada tanggal 22 Desember, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Rp 2 juta rupiah. Maka pengambilan uang secara pribadi tersebut mempengaruhi bertambahnya pripe di sebelah debit Rp 2 juta rupiah. Pengambilan pribadi tersebut berpengaruh terhadap keluarnya uang pada perusahaan tersebut, yaitu kas berkurang di sebelah kredit Rp 2 juta rupiah. Pada tanggal 25 Desember, membayar beban lain-lain sebesar Rp 2.160.000. Pembayaran beban lain-lain tersebut mempengaruhi bertambahnya beban lain-lain di sebelah debit Rp 2.160.000. Nah, karena adanya pembayaran beban tersebut mengakibatkan keluarnya uang untuk membayar beban tersebut, yaitu pengeluaran kas di sebelah kredit Rp 2.160.000.
Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pemaparan transaksi pada perusahaan dagang. Berikut adalah transaksi toko Aji selama bulan Januari tahun 2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, dibeli barang dagangan dari CV Sintesa, Jakarta secara kredit sebesar Rp10.325.000 dengan syarat 2/10 N30, faktur nomor 001. Adanya pembelian barang dagangan dari CV Sintesa tersebut mempengaruhi bertambahnya pembelian, yaitu di sebelah debit Rp10.325.000. Karena pembelian barang dagangannya secara kredit, maka mempengaruhi timbulnya utang dagang Rp10.325.000. Pada tanggal 4 Januari membayar beban gaji karyawan untuk bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp4.620.000 BKK nomor 001. Karena beban gaji tersebut baru dibayarkan pada tahun 2020, yaitu tepatnya bulan Januari, yang seharusnya gaji tersebut dibayarkan pada bulan Desember tahun 2019, maka hal tersebut dianggap sebagai utang gaji, yaitu berkurang di sebelah debit Rp4.620.000. Nah, karena di transaksi tersebut adanya BKK atau bukti kas keluar, ini memudahkan kita untuk mencatat transaksinya. Sudah pasti kasnya berkurang di sebelah kredit Rp4.620.000. Pada tanggal 8 Januari dibeli peralatan sebesar Rp1.800.000 secara tunai, BKK nomor 002. Adanya pembelian peralatan tersebut mempengaruhi bertambahnya peralatan di sebelah debit Rp1.800.000. Karena pembelian peralatannya secara tunai dan juga bukti transaksinya itu BKK, maka mempengaruhi berkurangnya kas di sebelah kredit Rp1.800.000. Pada tanggal 12 Januari, dijual barang dagang kepada toko Mandala sebesar Rp2.140.000 dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 001. Nah, karena penjualan barang dagangan tersebut tidak dinyatakan secara tunai, maka mempengaruhi timbulnya piutang dagang bertambah di sebelah debit Rp2.140.000 dan penjualannya bertambah di sebelah kredit Rp2.140.000. Tanggal 15 Januari dijual barang dagangan secara tunai sebesar Rp8.150.000 BKM nomor 001. Nah, karena penjualan barang dagang tersebut secara tunai dan ada BKM atau bukti kas masuknya, sudah pasti hal tersebut mempengaruhi bertambahnya kas, yaitu di sebelah debit Rp8.150.000 dan penjualan bertambah di sebelah kredit Rp8.150.000. Adanya penerimaan piutang tersebut serta adanya BKM atau bukti kas masuk, hal tersebut mempengaruhi bertambahnya kas di sebelah debit Rp12.600.000 dan berpengaruh terhadap penjualan di sebelah kredit Rp12.600.000. Sekian pembahasan saya terkait pemaparan transaksi siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.